Cuma gregetnya itu kok saya pikir masih greget dulu ya. Semangat kita menulis masih seperti dulu, greget dulu. Kayak gitu. Pertumbuhan sastrawan, calon-calon sastrawan penyair tahun 70-an meskipun dihambat oleh politik itu ya pertumbuhannya, tapi semangat untuk berkarya tinggi ya. Iya, artinya begini, semangatnya luar biasa, apalagi dengan keterbatasan media kan sangat terbatas dibanding hari ini. Kalau hari ini ketika di era digital ini, itu kan ruangnya terbuka luas ya. Kalau dulu penulis lah ya, apapun dah penulis fiksi non fiksi itu sangat tergantung dengan kebaikan hati para redaktur di media-media ya. Kalau sekarang kan udahlah redaktur dikesampingkan aja. Kita mau dari pagi sampai bangun lagi, besok pagi lagi mau menulis nggak ada hubungannya dengan redaktur, gitu ya. Kita mau mengarang apapun, mau nulis apapun bebas. Kalau dulu kan kita sangat berharap dengan kebaikan hati para redaktur, dimuat ya. Untuk menunggu dimuat aja itu waktunya panjang ya. Waktunya panjang, luar biasa. Baru bisa berapa bulan atau setahun sekali baru dimuat ya. Iya. Karena urutnya juga yang minum juga banyak. Iya, urut dan juga begini, unsur subjektivitas redaktur itu juga tinggi kan ya. Artinya unsur subjektivitas juga tinggi lah kalau saya pikir begitu ya. Karena saya juga pernah jadi redaktur, jadi saya punya pengalaman bagaimana pengaruh subjektivitas itu sangat mempengaruhi. Kalau begitu datang tulisan, ini koncoku gitu. Berbeda kalau dia lihat, sopo ya, belum pernah kenal ya. Ini udah pasti kenal temanku. Itu subjektivitas tetap sangat tinggi. Kalau sekarang kan siapa yang mau ngurusin kita? Kita tadi saya katakan dari pagi sampai bangun lagi besok itu kita mau buat apapun bebas asal tidak melanggar undang-undang IT kan, itu aja persoalannya kan. Problemnya hanya di situ, bagaimana kita berpandai-pandai karya kita itu tidak punya kecenderungan melanggar IT kan. Tapi apakah untuk membedakan dengan media sosial, media digital sekarang, apakah peran redaktur dan tanpa redaktur ini mempengaruhi kualitas karya enggak, Mas Eka? Ya jujur memang ya, kadang redaktur juga bisa berperan soal kualitas, tapi kadang ya bisa berperan. Artinya, tapi juga saya pikir kemajuan teknologi itu juga karena misalnya gini, kemajuan teknologi sekarang dengan media sosial seperti sekarang ini, itu peran kritikus itu kadang digantikan oleh teman-teman sekitarnya, orang-orang sekitarnya. Misal gitu ya, artinya begini, begitu seseorang membuat sebuah karya tulis, karya fiksi apapun, dia lontarkan di media sosialnya, di blognya, atau barangkali dia punya website khusus atau punya media-media online khusus, itu kan teman-teman lingkarannya yang lain itu kan bisa ngomong, bisa ngomong gitu. Jadi justru banyak yang bisa memberikan masukan. Kalau dulu kan seakan-akan hanya terpaku pada seorang redaktur atau juga mungkin kritikus seperti itu. Justru malah sekarang kemungkinan kontrolnya jauh lebih banyak ya. Iya, sekarang banyak yang mengontrol kita. Hanya satu orang redaktur ya. Iya. Sekarang semua orang meskipun nggak kenal secara personal, tapi bersahabat dalam media sosial, dia bisa ikut mengontrol tentang kualitas itu ya. Iya. Tapi dan penulis sekarang itu juga saya pikir juga harus punya, selain punya semangat tapi juga punya kekuatan diri untuk begini, karena era media sosial itu juga kalau kita tidak siap juga bahaya juga. Kalau kita lemah itu juga malah kita hancur. Ya misalnya baru sekali kita menampilkan sebuah karya kemudian tiba-tiba diejek, dibully atau diapa yang lingkaran di sekitarnya, itu kita kemudian patah semangat, ya udah selesai gitu ya. Nah, justru ada ketegaran yang harus dibangun, justru ya harus tegar, harus melawan itu gitu ya. Kalau ada orang bully harus kita buktikan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, misal gitu. Nah, itu artinya bahwa penulisnya itu juga
harus selektif terhadap dirinya sendiri ya. Iya harus. Untuk mempublikasikan juga tidak asal ini. Iya. Memang prosesnya memang harus dia jalani betul ya. Iya. Jadi kalau dulu sangat tergantung dengan peran redaktur, sekarang redaktur, editor, bahkan kritikus itu ada pada dirinya masing-masing sekarang. Sekarang mereka harus pada dirinya masing-masing, tapi tentu juga dengan seorang yang sudah memilih untuk begitu, itu juga harus punya dia harus rajin membaca banyak hal gitu kan ya. Artinya kalau dia ingin terlibat di dunia sastra ya dia harus tahu banyak tentang sastra, harus membaca karya-karya sastra yang berkualitas sebelumnya gitu. Paling tidak buat referensi dia, oh ini tuh karya sastra yang kira-kira mungkin bagus, cocok untuk masyarakat kita, mungkin seperti ini gitu. Apakah ini media sosial itu juga mempengaruhi tumbuhnya kritikus yang sekarang sangat susah ya? Misalnya diadakan tanggal 20 Agustus. Diundur lagi ya? Diundur lagi. Apakah memang kurang ya? Orang terhadap kritik sastra itu tidak seperti dulu. Dulu kritikus sastra itu selain ada kritikus kayak B. Yasin misalnya, tapi sastranya sendiri juga bisa bertindak sebagai kritikus. Ya saya pikir gitu, Mas On. Jadi mereka yang sekarang katakanlah begini, para alumni atau sarjana sastra yang dihasilkan oleh fakultas-fakultas sastra atau fakultas ilmu budaya itu kondisinya mungkin tidak membuat mereka siap untuk jadi kritikus sekarang ya. Maksudnya begitu. Artinya begitu, karena menjadi kritikus itu juga jangan-jangan nanti dia, kalau dia tidak siap, dia dibully juga oleh yang lain gitu ya. Misal begitu ya. Jadi apalagi kemudian kondisinya yang sedang terbangun itu kan sekarang banyak para penulis itu juga sudah mengabaikan keberadaan kritikus itu. Jadi kadang-kadang banyak orang berpikir untuk apa jadi kritikus sekarang ya. Nah, kritikus seakan-akan seperti sudah tidak diinginkan lagi kehadirannya. Seperti itu, walaupun itu kan diperlukan ya. Makanya karena tidak lagi banyak orang yang tertarik untuk menjadi kritikus itu, maka ada penyair, sastrawan itu juga nyambi jadi kritikus, walaupun menurut saya nggak terlalu pas misalnya gitu ya, karena dia akan bicara dirinya sendiri, akan memuji dirinya sendiri. Bayangkan seorang penulis novel kemudian menjadi kritikus novel, artinya dia apakah tidak dia bicara soal dirinya sendiri, mengkritik dirinya sendiri, misalnya seperti itu. Artinya ketika dia mengkritik karya orang lain, sekaligus mengkritik dirinya. Kan seperti itu kan ya. Itu kondisi itu mungkin yang membuat banyak orang agak ragu juga untuk mulai merambah dunia itu, saya kira. Karena juga sering ada perspektif kritikus sastra yang mempunyai dimensi terhadap karya sastra tidak begitu diterima karena dianggap dia belum pernah menghasilkan karya sastra, tapi bisanya hanya mengkritik. Padahal sebetulnya itu dua hal yang berbeda. Antara karya sastra dengan kritikus sastra dua hal yang berbeda. Kritikus sastra tidak harus menghasilkan karya sastra, justru dia yang memberikan perspektif terhadap karya sastra itu. Nah, seringkali Pak sastrawan sendiri juga menganggapnya bersikap seperti itu. Seharusnya begitu ya tadi itu. Artinya seorang kritikus itu ya memang pilihannya profesinya kritikus, artinya gitu ya. Kalau dia kritikus juga kemudian ikut membuat karya kan ya tadi saya bilang bisa menepuk air di dulang kena mukanya sendiri, kayak kira begitu ya. Menepuk air di dulang ke percik muka sendiri. Tadi itu bicara soal 70-an itu menjadi seniman itu luar biasa banget gitu ya. Luasa seniman. Dan tidak gampang waktu itu gampang, iya. Apalagi di era itu tahun-tahun 70-an itu mulai boro, orang mudanya juga tidak seperti di era sekarang gitu ya. Setiap malam itu di sepanjang Malioboro, trotoar Malioboro itu kan tahun-tahun 70-an
itu apa ya, banyak sekali anak-anak muda begadang dan sebagian besar hampir semuanya mahasiswa gitu ya. Tren ya ini kan tren mode ya, tren masa di era itu kan hampir semua anak muda itu gondrong, apalagi kalau mereka kebetulan mahasiswa asri di zaman itu ya, belum ada isi ya, masih asri atau yang lain itu, wah itu memenuhi sepanjang Malioboro itu. Dan itu menginspirasi banyak para seniman di ketika itu, suasana Malioboro itu ya. Misalnya kalau kita mau bicara yang kondisi tidak nyaman itu, sepanjang tahun 70-an di Malioboro itu banyak orang play gitu ya. Banyak play sepanjang pinggiran itu, karena undang-undang narkotik itu kan baru diberlakukan tahun 76 ya, tahun 76 undang-undang narkotika. Jadi antara sejak saya datang di Jogja itu antara 71, 72, 73, 74, 75 itu, oh sepanjang Malioboro itu kalau malam itu orang bersandar ke tembok-tembok toko itu orang play semua. Undang-undang belum mereka gitu. Karena undang-undang narkotik baru diberlakukan tahun 76. Jadi itu keasikan anak muda di daerah itu. Dan tapi itu juga inspirasi buat para seniman di zaman itu yang hari ini itu tidak diperoleh gitu ya, tidak ada lagi gitu. Tidak ada lagi di Malioboro. Tidak ada lagi di Malioboro yang seperti itu. Kemudian di era ya tahun 80-an saya kira masih ya pertumbuhan. Suasananya masih nyambung. 70, 80 masih nyambung sampai 90-an. Yang agak berbeda itu 2000-an. Karena kita sudah masuk di era digitalisasi tadi ya, sudah mulai masuk ke era itu. Kemudian itulah muncullah saya kira semangat orang untuk menulis juga tetap tinggi karena tadi saya katakan mereka tidak lagi dibebani oleh sikap harus dibaca redaktur, dipilih redaktur. Kalau dulu redaktur itu kan sekarang kan punya peran bisa mengangkat seseorang jadi penulis, jadi apa kira-kira gitu ya. Kalau mulai di era 2000-an itu kan seorang berusaha untuk mengangkat dirinya sendiri, tidak lagi ada sangat terpaku pada ada peran dan kebaikan hati para redaktur. Harus tidak perlu patron ya. Iya, harus berusaha sendiri, harus berusaha sendiri menunjukkan eksistensinya sendiri, memperkenalkannya ke publik bahwa saya bisa, bahwa saya penulis, bahwa saya ini. Itu kan era 2000-an, anak-anak sekarang kan begitu ya. Jadi karena ruangnya dia sangat terbuka, teknologi itu sangat memberi ruang yang terbuka luas pada anak-anak untuk melakukan kreativitas apapun di bidang apapun, tidak hanya di sastra tapi di bidang apapun. Jadi justru malah ruang sekarang, media digital itu sepenuhnya memberikan anak-anak muda untuk berkreasi dalam bentuk apapun ya. Iya, gitu. Tinggal bagaimana memanfaatkan itu ya. Saya kira itu. Kalau bicara sastra misalnya kan banyak belum datanya saya belum tahu, tapi kan tidak sedikit jumlahnya banyak yang terbit buku-buku yang berangkat dari media sosial misalnya, menulis di media sosial, Facebook, apa gitu ya. Kemudian mereka bertemu di dunia maya, mereka sepakat buat kumpulan puisi atau kumpulan karya yang lain, itu kan tidak sedikit jumlahnya di seluruh tanah air. Artinya itu kan luar biasa banget, yang itu dulu tidak mungkin bisa terjadi di era sebelum 2000-an. Gitu kan. Seorang dulu di era dulu tadi tidak mungkin lah gitu di era dulu betapa susahnya menerbitkan buku puisi. Iya, sekarang dalam waktu relatif pendek setiap bulan orang bisa beramai-ramai menerbitkan buku puisi. Ada genre yang lain-lain. Misalnya cerpen yang disebut pentigraf itu dari teman-teman di Tensu itu ada pentigraf ternyata itu singkatan cerpen 3 paragraf loh, kan luar biasa. Ada cara-cara untuk bagaimana menumbuhkan menulis dengan sangat gampang kan gitu loh. Pentigraf, cerpen 3 paragraf gitu loh. Gitu loh. Saya kira cerpen 3 paragraf saya kira itu Mas Tengsu Surabaya itu ya. Timur ya. Tapi sebelum itu sebenarnya sudah ada cerita mini itu loh. Oh iya, cerita mini ada. Itu lebih pendek dari itu. Hanya 40 kata. Ya, 40 kata kan gitu, 40 kata kan cerita mini kan ya. Dulu pernah dibukukan itu oleh kelompok
apa dulu terbitkan di Jakarta itu kosakata kita itu kalau nggak salah saya itu sudah diawali. Kelihatannya sederhana, pendek, cuma berapa kata, tapi sebenarnya tidak mudah. Bagaimana sebuah kalau oleh secara umum itu sekian halaman tiba-tiba dijadikan cuma tadi 40 kata atau satu alinea atau 3 alinea lah. Itu sebenarnya luar biasa, bukan persoalan mudah gitu. Tapi kreativitas itu di era sekarang itu bisa seperti itu. Ya. Dan itu memungkinkan ya. Yang memungkinkan. Hal yang tidak mungkin dilakukan di era 30 sebelumnya. tahun sebelumnya ya. Iya, sekarang bisa dilakukan di hari ini. Dan itu tidak hanya anak muda, orang kita juga harus masuk di arus itu ya. Kalau tidak masuk ya kita nanti bisa ketinggalan gitu kan. Kalau artinya kita larut dengan kebanggaan masa lalu itu juga membuat kita bisa hancur juga di era seperti sekarang gitu kan ya. Artinya bisa tenggelam gitu. Ya kita harus yang tua-tua seperti saya misalnya ya, seperti kita ini ya berpintar-pintar menyesuaikan diri di era sekarang gitu ya. Artinya tidak boleh ketinggalan dengan yang kaum milenial ini misalnya itu. Tapi kompetisinya berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau tahun-tahun 70-an sampai 90 Pancasila sastrawan berkompetisi betul dengan yang lain. Tapi sekarang itu kayaknya kompetisinya tidak seperti dulu ya. Iya. Tensinya seperti apa? Tensinya. Begini kompetisi. Iya, karena kalau dulu kan kesannya ketat ya. Kesannya ketat, kompetisinya itu hebat, ketat banget. Oleh karena itu kelihatan bagaimana gitu. Kalau sekarang itu kan kalau kita bilang sekarang kompetisi itu nggak ada, bisa jadi juga bisa karena semua orang apa gitu kan ya. Saya kira sekarang itu karena ya kompetisi itu tidak lagi sehebat dulu, tapi suasananya itu justru saya kira lebih semaraknya itu wilayahnya lebih luas itu. Kalau dulu mungkin kompetisinya hebat semarak tapi kan terbatas lingkupnya ya. Kalau sekarang area terbatas. Kalau sekarang kan tidak sesemarak dulu karena tantangannya hebat dulu lah kadang. Kemudahan itu oleh teknologi sekarang dibuka itu, tapi ya itu luas, orang bisa sampai kemana-mana kompetisi. Artinya gini, saya sekarang di Jogja itu saya bisa mungkin berkompetisi dalam berkarya itu orang yang seseorang yang tinggal di Thailand dengan mungkin di Brunei dengan di luar sana lah ya misalnya itu negara-negara lain kan bisa gitu. Kalau dulu kan hanya satu kota ya. Iya. Hanya satu kota. Oke, ini setengah jam pertama. Oke, kita break dulu, mau di break dengan baca puisi atau oke Mas Pak Eka mungkin kita break. Pak Eka bisa baca puisi karyanya yang baru atau yang lama silakan. Nanti ada informasi dari Tembi baru kita mulai lagi. Silakan. Di sini apa di situ bacanya Mas?
mesin ketik kepada Suryadi AP almarhum. Aku yakin kau masih ingat suara ketukan mesin ketik itu yang dulu tak pernah lelah menemani kita dalam suara riuh gemuruh kerja. Suara mesin ketik itu nyanyian hidup kita, kadang merdu, sering pula sumbang, katamu. Ya, ketukannya adalah denyut jiwa yang menyimpan beragam kenang. Catatan tentang kisah kehidupan, gagasan, cita-cita, juga rahasia, kataku. Aku yakin kau masih ingat. Dalam ketukan mesin ketik itu ada sepotong bakti kita buat sesama. Ya, suara mesin ketik itu tak pernah berhenti bernyanyi dalam hati. 2016. Udah satu? Boleh dua. Oke, tambah satu lagi. Masih tentang dunia jurnalis. Koran hari ini kepada wartawan. Berita di koran-koran hari ini tentang wajah kita sendiri yang tak lagi berdaya mempertahankan nurani. Kini nurani dan nilai-nilai profesi telah terhimpit di dalam laci karena kepentingan bisnis, pasar, juga politik saling berdesakan di atas meja. Kata tulisan di koran hari ini. Berita di koran-koran hari ini tentang strategi perebutan pasar, meraih keunggulan bisnis dan keuntungan politik. Idealisme itu memang perlu, tapi pasar, kepentingan bisnis, dan politik jauh lebih perlu. Pesan ini telah menunjam kita. Berita di koran-koran hari ini adalah duka lara dan kepedihan kita 2016. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Sejumlah informasi dari Kementerian Budaya untuk mensupport ini. Sore ini kita kembali bersama Pak Eka dalam bincang-bincang sore di Pulau Segaran Tembi. Ini kayaknya ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat bentuknya begini. Dari Uki Bayu Sejati, aku tulis komentar di Ojo Isor ini. Dari dinamika sastra di Yogyakarta, berarti pembicara dan moderator bakal membedah karya-karya penulis sastra Jogja di era milenial di mana membedah katanya, membedah karya-karya sastra. Kita kan hanya ngomong soal dinamika, tidak khusus tentang, tapi masih kan bisa menyinggung mungkin beberapa karya sastra di Jogja seperti yang barangkali diharapkan lebih baik. Ya, terima kasih Mas Uki Bayu di Jakarta. Kita memang bicara soal dinamika sastra di Jogja, dan tapi kita bicara secara luas dan umum, ya. Kita bicara secara umum, dan tadi kita mulai kita menyinggung sejak era 70-an bahwa sebenarnya dinamika sastra Jogja itu sudah bagus sejak tahun 50-an. Kita tadi memilih supaya lebih mudah kita berangkat dari 70-an hingga hari ini. Tadi sebenarnya sudah kita singgung di era milenial ya. Kita menyebutnya tadi kita mencoba membaginya di era 2000-an ketika kita masuk ke era digitalisasi itu. Ketika di era digitalisasi itu, maka dunia maya, media sosial kita itu boleh dibilang selalu dipenuhi dengan karya-karya yang sastra, ya. Ada puisi, ada cerpen juga, ada saya baca ada media yang khususkan itu cerpen di media daring. Kita tadi sudah singgung bahwa justru di era 2000-an ini, di era milenial ini, ruang itu sangat terbuka bagi orang muda sekarang untuk tadi berkarya, untuk menunjukkan kreativitasnya. Tapi kita tadi tidak secara khusus membicarakan, karena memang tidak secara khusus kita menyiapkan diri untuk mengumpulkan karya-karya yang muda sekarang, kita bahas dalam satu bahasan. Mungkin mereka itu nanti bisa mungkin akan membahas karya anak-anak di era milenial ini, karya-karya sastra era milenial. Tadi kita cuma sepintas seperti itu, jadi mohon maaf saya tidak bicara secara khusus untuk bicara bagaimana membahas karya-karya sastra di era milenial ini. Tapi saya tadi sudah katakan justru sekarang itu semangat berkarya itu karena tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi ketergantungan dengan kebaikan hati para redaktur di media itu. Jadi siapapun sekarang itu begitu mereka tertarik untuk berkarya, ya mereka bisa berbuat apapun, berkarya seperti apapun itu di media sosial. Apalagi kalau mereka punya blog pribadi atau blog-blog yang lain, kemudian sejumlah website atau media sosial itu kan beragam sekarang ya, apapun dari Facebook, Instagram atau apapun gitu kan bisa dimanfaatkan. Twitter pun bisa dimanfaatkan untuk berkarya. Jadi saya kira ruang itu sangat terbuka sekali di era ini. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ini ada Pak Fauzi Absal, ini seorang penyair seangkatan Pak Eka di Persada Studi Klub. Barangkali Pak Eka, Pak Fauzi punya komentar atau punya pandangan yang lain. Silakan Pak Fauzi. Sini Pak Fauzi. Mana Pak Fauzi tadi ya? Mari Pak Fauzi. Berdiri di sini aja nggak apa-apa Pak Fauzi. Sambil bawa mic yang Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan komentar atau semacam ulasan dari responsif dari pendengar. Teknologi telah merubah
segalanya. Itu saya nukilkan dari kata-kata seorang kolektor lukisan besar internasional mungkin yang bernama Hong Jin. Dia menyitir kata-kata pelukis besar yang Five Maestros waktu itu. Ada seorang yang pelukis Sujoyono itu mengatakan bahwa melukis apapun harus dimulai dari melukis yang bentuk-bentuk yang real. Itu singkatnya seperti itu. Tapi kemudian Hong Jin ini mengkaitkan dengan perubahan teknologi besar sekarang ini, mengatakan kalau Sujoyono itu hidup di zaman sekarang, mungkin kepalanya akan geleng-geleng kepala. Karena apa? Lukisan artis-artis muda sekarang itu luar biasa. Tidak harus melalui melukis real-real itu. Nah, kalau kita hubungkan dengan sastra, terutama karena saya penyair, itu puisi atau mungkin ada juga novel cerpen mini-mini itu kayaknya sama. Jadi penyair sekarang itu lain dengan pada masa PSK, karena memang tantangannya sudah lain sekali. Dulu PSK belum ada IT, belum ada yang namanya itu gadget seperti itu ya, sehingga setiap orang yang ingin menulis itu bergantung kepada koran. Sekarang ini sangat merdeka, tantangannya juga luas, dimensinya juga lebih lebar. Itu mengakibatkan saya menemukan bahwa ada pepatah yang mungkin bisa dimasukkan ke sini ya, dalam dunia kepenyairan itu atau dunia novel. Ada dengan berkembangnya teknologi ini, maka akan tercipta mata uang lama. Jadi puisi-puisi yang sekarang itu kalau tidak disadari para pelaku penyairnya, itu akan masuk perangkap menjadi mata uang lama. Indah mata uang lama, itu indah, tapi dijajakan nggak laku. Tapi indah, itu masuk ke mana namanya, ke museum seperti itu. Nah, kata mata uang lama ini sebetulnya kalau bagi saya kuncinya itu adalah pada menemukan bahasa-bahasa baru. Nah, tapi ini kan subjektif sekali. Maaf, ini masuk ke ruang subjektif saya. Tapi secara objektif mungkin akan ada nantinya semacam penemuan-penemuan lagi mengenai gaya ucap puisi yang dimana sebetulnya sudah didahului oleh Sutarji. Cuma Sutarji berhenti pada kata lepas makna. Ini yang menjerat dia. Kemudian masalah tadi Mas Eka mengatakan kerancuan antara kritikus dan kreator. Itu sebetulnya saya melihat saat-saat inilah ada saat yang sangat krusial untuk betul-betul menemukan bahwa jangan ada penyair yang nyambi jadi kritikus. Mungkin saat ini akan di-split itu momen-momen seperti ini, dan itu entah kapan nanti ketemunya berapa tahun nggak ngerti ya, karena kita sekarang sedang menghadapi pandemi ya. Mudah-mudahan nanti antara kritikus dan kreator itu tidak rancu seperti ya kalau yang sayangnya itu namanya Mas yang sudah meninggal barusan Jakarta ini, yang mengatakan bahwa Mas Apardi itu kan juga kritikus tapi kreator. Lah ini aku geli melihat ini kok bisa begini ya. Jadi kan akhirnya semua penyair disuruh ikut aliran dia. Nah ini yang tidak menguntungkan. Nah mudah-mudahan dengan adanya peristiwa split ini bisa akan
memberikan ketegasan lagi bahwa penyair itu memang lain dengan kritikus, dan tuntutan untuk kritikus mungkin memang lebih besar daripada yang sekarang kita alami. Saya kira cukup sekian. Oke, terima kasih. Silakan Pak Eka kalau ada respon atau komentar yang lain. Ya, Mas Fauzi, artinya kalau tadi Mas Fauzi bicara banyak seperti itu, tadi saya tertarik dengan kalau ya tadi saya sudah sampaikan bahwa di era milenial seperti sekarang, di era digital ini, penyair-penyair yang seusia saya misalnya itu, di era penyair sebelumnya itu ya harus ikut di dalamnya. Artinya jangan sampai tadi kalau tidak terlibat, tidak menganggap itu tidak ada, itu bisa jadi tadi seperti mata uang kuno tadi ya. Mata uang kuno itu dicari-cari tapi tidak bisa untuk dibelanjakan, kan gitu kan, ya repot juga. Itu seperti itu. Itu soal kritikus, saya pikir tadi saya kira harapan kita sama, berkarya ya. Kalau ingin menjadi kritikus ya nggak apa-apa, pilihannya berhenti menjadi berkarya. Kalau dia menjadi kritikus, ya mengkhususkan diri sebagai kritikus supaya subjektif, supaya dia bisa betul-betul bisa objektif ketika. Tapi saya dulu tertarik dengan langkah yang dilakukan almarhum Qory Layun Rampan ya. Dia banyak menulis buku tentang karya sastra orang lain, tapi formatnya bukan sebagai kritik karya. Bukan sebagai kritik karya. Dia menulis banyak buku tentang karya sastra orang lain seperti, tapi bukan dalam membahas sebagai kritik. Lebih banyak sebagai informasi sebenarnya, memperkenalkan. Ini loh, misalnya di Jogja ada buku kumpulan puisi ini, misal seperti itu ya. Kemudian kumpulan puisi ini ditulis oleh ini kemudian bicara soal apa itu dulu Qory. Banyak bukunya bicara, tapi dia lebih banyak fokus pada mengenalkan tadi karya, bukan mengkritik gitu ya. Jadi justru banyak saya juga dulu termasuk orang yang merasa tersanjung betul sama Qory ketika ada di awal-awal saya buat kumpulan puisi tahun 70-an itu, kemudian ditulis oleh Qory, kemudian dimasukkan di dalam bukunya, ada 2 kumpulan puisi saya. Yaitu tadi formatnya disanjung. Padahal saya kan ketika itu belum merasa apa-apa, kemudian disanjung sebagai penyair muda, orang muda yang wah ini kelak akan begini gitu ya. Itu. Dan itu yang sekarang kita tidak temukan. Saya pikir sebenarnya ya silakan teman-teman mungkin yang merasa dirinya sekarang adalah sastrawan, itu kalau ingin menulis model seperti itu jangan kritik gitu kan. Karena tadi kalau kritik tuh bayangan saya tadi seperti itu, menapuh air di dulang terpercik ke muka sendiri. Saya kira itu Mas Wan. Ya, jadi malah bukan membedah karya gitu, meskipun dia seorang sastrawan, tapi memberikan perspektif lain ya terhadap karya. Ini perspektifnya yang barangkali perspektifnya berbeda dengan penyairnya, sastrawannya. Nah, itu justru malah bisa memperkaya pembaca dan memperkaya sastrawannya. Tidak harus mengkritik karya. Justru tadi saya katakan, saya itu merasa tersanjung betul, semakin terpacu, wah saya ini harus berbuat apa gitu. Kalau kritik kan bisa jadi, kalau kita tidak siap menerima itu kan bisa, misalnya ya, bisa lemah atau apa. Saya kira itu mungkin yang perlu dibangun. Seringkali kritik itu dimengerti sebagai cacian itu. Padahal kan mestinya enggak. Kritikus sendiri juga tidak mencaci mestinya kan gitu loh. Tapi seringkali jatuhnya di situ. Gimana? Mak Eka pernah seringkali mendapatkan seperti itu. Gini, saya tidak ingin menyebut nama lah ya, tapi kan ada seorang menyebut nama tadi. Saya melihat ada seorang muda kemudian menyatakan dirinya sebagai kritikus yang bahkan menyebut dirinya seakan-akan dia jauh hebat dari para kritikus-kritikus yang lain. Merasa bahwa dengan pengetahuan dia, misal seperti itu. Kemudian tapi kan kemudian dia karena dengan pernyataan diri seperti itu merasa
dia hebat sekali sehingga kemudian ketika dia membuat tulisan tentang karya seseorang, itu justru yang muncul kemudian orang dia justru terbuli gitu kan ya. Banyak diprotes, ini dibully lah justru itu karena ya tadi orang menganggap dia sombong, menganggap dia hebat. Artinya menganggap nggak ada kritikus lain selain dia yang sekarang hebat sekarang ini, misalnya itu ya. Misal seperti itu. Nah, itu bisa jadi seperti itu juga, orang bisa menganggapnya, melihat dulu juga kepada siapa gitu. Tapi kalau orang juga melihat ke sosok kritikus juga kan gitu ya. Kalau seorang kritikus itu seorang kritikus yang berwibawa, santun lah paling tidak, itu juga orang akan melihat, oh ini ya ini tidak fitnah, ini apa. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kecenderungan kita sekarang menerima kritik itu sebagai fitnah, saya kira tidak. Tapi melihat dulu siapa orang yang bicara itu. Kadang-kadang perilaku orang yang menyatakan dirinya kritikus itu juga tidak terlalu nyaman untuk kita nikmati kayak seperti itu. Kritikus seringkali menempatkan posisinya lebih tinggi dibanding kreator. Karena kan kritikus lahir sesudah karya ada. Tidak akan ada kritikus sastra kalau nggak ada karya sastra. Akhirnya kritikus kan datang belakangan ya. Tapi juga kalau saya membaca karya bukan kritikus ini, bukan kritik sastra, tapi beberapa ilmuwan sosial yang menulis karya sastra itu justru memperkaya pembacanya. Saya diperkaya oleh perspektif ilmuwan sosial itu. Dia memperlakukan karya sastra secara lain kan gitu loh. Dan betul-betul dibuka dimensinya. Nah, saya kira hal-hal seperti itu penting untuk sastra. Gini, saya ambil contoh gini. Siapa itu yang terkenal sebagai avokat, kemudian malah lupa, yang Lubis ya. Todung Lubis. Todung Lubis itu dulu penyair loh, penulis puisi loh. Karya-karyanya saya pernah membaca di Budaya Jaya, di mana gitu ya, bukan di Horizon mungkin, kalau nggak salah saya. Todung Lubis itu sebelum dia populer jadi advokat, ahli hukum Todung. Nah, itu. Persoalannya dia berhenti, artinya mungkin tidak berhenti berkarya, tapi kemudian berhenti dalam tadi publisitasnya, berhenti. Padahal saya pikir dalam kapasitas seperti Todung itu, kalau dia membuat puisi di dalam kondisi yang sekarang itu kan tentu berbeda ya kan ya. Tentu sangat luar biasa buat kita. Kemudian nggak usah jauh di Jogja lah, ada Bang Kamal Firdaus itu juga ada bersama kita di Paguyuban Wartawan Sepuh. Bang Kamal Firdaus itu ketika dia masih duduk di SMP itu dia sudah ada kumpulan puisinya diterbitkan oleh Balai Pustaka. Dia masih SMP. Kemudian dia sampai dia mahasiswa di Jogja. Nah, itu dia tidak teruskan. Dia kemudian mencoba meneruskan lagi setelah di usia tua itu. Tapi itu kan sudah terpotong lama, tertinggal. Dia sendiri mungkin tidak lagi merasa mengikuti perkembangan itu. Iramanya sudah lain gitu ya. Nah, tapi juga ketika dia muncul lagi itu juga ada nuansa tadi harap berbeda lah gitu ya. Artinya ada sesuatu yang barangkali perlu juga dimiliki oleh penyair-penyair yang mungkin tidak punya latar belakang hukum atau apa gitu. Saya kira itu Mas Son. Artinya disiplin ilmu yang dimiliki orang dalam memperlakukan karya sastra akan berbeda dengan kritikus dengan kritikus. Kalau kritikus mungkin dia sifatnya sudut pandangnya dari sastra, teori-teori sastra yang dia pelajari. Gitu ya. Teori sastra seolah kalau tidak sesuai dengan kaidah teori itu, sastra itu punya nilai seperti ini kan gitu. Indah atau baik atau buruk kan normanya seperti itu ya. Nah, justru disiplin lain memberi dimensi yang berbeda itu yang diperlukan sastra Saya kira. Banyak ya, artinya nggak usah jauh loh dulu Mas Ariel Haryanto yang di Australia sekarang itu kan latar belakang saya nggak terlalu, tapi kan bukan sastra ya. Bukan sastra. Artinya gitu. Tapi dia dulu karya-karyanya juga memberi suasana yang berbeda. Saya kira dia banyak menulis tentang karya sastra. Tidak bahasan tentang karya sastra, tidak hanya berkarya tapi bahasan karya sastra. Saya pikir yang tentu jauh berbeda dengan kritikus sastra. Artinya yang itu juga memberikan warna baru yang saya kira cukup
brilian yang harus saya kira juga ya. skripsinya Arif Budiman itu, Ya. yang dia jurusan psikologi UI Ya, ya. dan skripsinya menulis karyanya Khairil Ya. dari perspektif psikologi. Saya kira Ya. Ya. memang sejak dulu memang juga ada Ya, orang ya. yang melihat karya sastra dalam Perspektifnya. perspektif yang lain gitu loh. Perspektif yang Tidak harus dengan perspektif sastra gitu. ya harus ada orang melihat dari latar belakang keilmuannya lah gitu ya. Ya, saya kira begitu Mas. Dan artinya juga bahwa karya sastra bisa dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Ya, ya. Tidak harus bahwa karya sastra itu harus dipahami dengan cara sastra. Orang jurusan sastra harus memahami karya sastra. Padahal orang jurusan sastra belum tentu yang banyak yang suka karya sastra. Ya, ya. Apalagi berkarya kan gitu. Ya, ya, ya. Nah, gitu. Jadi saya kira memang perbincangan sore kita hari ini mendekati Ya. jam 5 kita akan coba akhiri, tapi sebelum kita akhiri nanti Pak Eka bisa membaca puisi, dan perlu kita sampaikan juga bahwa acara afternoon tea selama September ini kita bareng-bareng dengan Paguyuban Wartawan Sepuh. Dan selama 1 bulan ini teman-teman dari Paguyuban Wartawan Sepuh akan mengisi menjadi narasumber dalam afternoon tea sampai nanti akhir September. Nah, sebelum baca puisi, barangkali Pak Eka punya closing untuk catatan tentang sastra di Jogja hari ini, kan gitu. Ya, gini aja, saya ingin katakan bahwa di era seperti sekarang saya kira saya ingin memprovokasi siapapun gitu ya, bahwa menulis itu, berkarya itu bukan sesuatu yang sulit gitu. Artinya menulis itu membuat hidup kita menjadi berarti gitu, menjadi lebih berarti. Saya sering katakan juga di kampus itu kepada mahasiswa-mahasiswa itu, misalnya, jadi apapun kamu kelak, kalau kamu punya kemampuan menulis, kamu pasti akan lebih berarti. Saya katakan kepada yang mahasiswa-mahasiswa itu, siapa tahu kelak kamu tidak jadi apa-apa, cuma cukup di rumah, ngomong anak, mendidik anak, masak. Tapi kalau kamu punya kemampuan menulis sambil masak di dapur, kamu sekarang kan ada teknologi laptop, kamu di sebelahmu ada laptop, kamu bisa menulis apapun, menulis tentang resep masakan atau tentang masakan jenis baru yang kamu temukan atau apapun gitu. Itu kelebihan orang punya kemampuan menulis. Artinya hidupnya menjadi lebih berarti. Saya juga katakan banyak orang-orang hebat, banyak dosen-dosen pintar di kampus-kampus itu, tapi dia tidak populer karena dia tidak bisa menulis. Saya kira itu Mas. Jadi menulislah, menulis atau mati. Menulis atau mati. Ya, begitu. Sebelum ditulis. Menulis sebelum kamu ditulis. Oke, untuk closing ini Pak Eka bisa membacakan 2 puisi karyanya dari kumpulan puisi terbaru. Di mana bacanya Mas? Oh, di sini aja nggak apa-apa. Sambil duduk aja ya. Oke. Ya. Sorry. Saya akan bacakan satu judul lagi puisi saya yang ada di kumpulan ini. Pada sebuah buku lama. Pada sebuah buku lama, aku menemukanmu. Lalu kau mengajakku menyelusup jauh ke lorong-lorong kota tua yang dulu selalu datang dalam cerita. Kota ini menyimpan sejarah tentang kebesaran budaya, dendam, luka, air mata, dan kejamnya kekuasaan, katamu. Lihatlah, tembok-tembok kota ini retak-retak, pecah, penuh luka. Tak mampu menahan beban budaya, kebanggaan dan sejarah masa lalu.
jelasmu. Pada sebuah buku lama, kau mengajakku ke gerbang bangunan tua, membaca nama kota yang buram, Jogja. Ya, 2016. Satu lagi. Ini tentang pelabuhan. Ya, walau di Jogja tidak ada pelabuhan, tapi ini kalau di kota kelahiran saya di jauh di sana itu ada pelabuhan. Jadi saya ingin menulis tentang pelabuhan, judulnya Pelabuhan. Di pelabuhan itu masih ada yang tertambat. Mungkin kenang atau sebaris catatan dan camar-camar terbang pulang. Aku pun sibuk mencari warna selendangmu yang melambai dikibaskan angin di dalam tas kembaraku. Sampai hari ini tak pernah ku tahu apakah deru laut, debur gelombang yang menyapa kapal-kapal dan pantai, nyanyinya masih seindah dulu. Kadang aku berharap suatu petang engkau berjalan ke ujung pelabuhan menunggu kapal-kapal datang. Dan kadang aku berharap ada lagu dalam debur gelombang memanggil pulang. Kadang aku berharap setiap saat bisa menabatkan rindu di pelabuhan itu. 2016. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eka. Kita ketemu lagi di Afternoon Tea minggu depan dengan topik yang berbeda dan masih dengan Paguyuban Wartawan Sepuh Yogyakarta. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.